kajian revisi kebijakan daerah tahun anggaran 2020. Begitupun salawat taslim hadirat Nabi Muhammad SAW atas keterangan beliau sehingga kita bisa hidup dalam keteraturan, kedamaian dan berkah insyaallah. Terima kasih Bapak Ketua Tim, Bapak Dr. Muhammad Yusidi. Sebagaimana disampaikan tadi, kita bekerja bersama tim. Saya bertugas untuk memaparkan beberapa hasil kajian tim berkaitan dengan hasil kajian. Sudah 3 kali tahapan awal pengajuan proposal, kemudian pengajuan kemajuan, terus hari ini yang berhasil. Tentu kami tidak mau berlama-lama menyampaikan dari awal lagi, karena tentu tidak mau memberikan respon hasil, kemudian rekomendasi berkaitan dengan penyusunan naskah akademiknya nanti. Terima kasih, mohon maaf pada Bapak yang tidak sempat saya sapa satu persatu namanya, tapi lebih khusus pada Ibu Ketua Anda, terima kasih atas dan Ibu Ketua Parapeda Kota Makassar serta Bapak Pembanding hari ini. Kami dari Universitas Islam Makassar diberi amanah mengkaji tentang Perda Kota Makassar khususnya nomor 2 yang berkaitan dengan pembinaan jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kalau kita memulai membaca atau membahas tentang anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, di situ pendiri negara ini, perumus Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan kepada bangsa ini, khususnya negara, khususnya pemegang kekuasaan, bahwa 18 Agustus 1945 kita telah merdeka dari sahnya konstitusi. Di sana di pasal 34 ayat 1 disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maknanya sangat filosofis, sangat mendalam. Bagi orang-orang yang memiliki keyakinan dan beragama, insya Allah bahwa ini adalah amanah besar, terutama para pemegang dan pemangku kekuasaan. Pasal 34 ayat 1 makna pemeliharaan tentu berbeda dengan makna memiliki atau pembinaan. Ini harus kita maknai sehingga menjadi alasan dan pandangan dasar kita untuk menuju pada pembentukan peraturan ini. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 itu dibentuk bahkan sebelum ada peraturan-peraturan atau undang-undang tentang fakir miskin sendiri. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang nomor 13 2011, ini 2011 Pak, jauhnya dari perda kita, tapi luar biasa kemajuannya bahwa Kota Makassar telah memperhatikan amanat ini, amanat pasal 31 ya, awal 34 ayat 1 tentang fakir miskin dan anak terlantar. Di Undang-Undang nomor 13 2011 tentang penanganan fakir miskin itu sangat jelas, khususnya di pasal 2 misalnya ya, itu diatur tentang bagaimana penanganan fakir miskin sendiri ya. Penanganan fakir miskin ini harus merujuk pada asas-asas. Saya pikir asasnya tidak jauh dari asas Pancasila yang kita miliki, yaitu asas kemanusiaan, kemudian asas keadilan sosial, asas non-diskriminasi, asas kesejahteraan, kesetikawanan dan pemberdayaan. Ini asasnya Pak, bukan kata-kata saya. Ini pasal 2 ya Undang-Undang nomor 13
tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Makanya setelah kita membaca dan menelusuri tentang pembinaan jalanan, langganan pengemis dan fakir miskin yang direduksi dalam sebuah peraturan daerah, kami menemukan beberapa ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang menurut kami sangat bertentangan dengan amanat konstitusi ini. Padahal bukankah ya, asas hukum mengatakan tidaklah boleh ada aturan yang lebih rendah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Lex specialis derogat legis superiori. Ini kan tak boleh ada, bahkan batal demi hukum. Bagaimana bisa? Ya, salah satu pasal misalnya saya contohkan misalnya, ya, di Perda ini yang memberikan larangan bahkan ancaman sanksi pidana kepada orang yang memberikan ya uang, pelecehan dan sebagainya kepada fakir miskin dan anak terlantar, atau sebaliknya melarang fakir miskin dan anak terlantar berkeliaran meminta-minta. Itu lucu. Padahal konstitusi mengamanatkan negara memeliharanya. Fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara, maknanya berbeda. Saya berkisih ini. Saya mulai di mananya di situ. Apa artinya? Dalam membuat peraturan daerah, kita jangan karena ambisi membuat peraturan karena dikejar sesuatu, karena kepentingan semata untuk melihat bahwa kota ini segera rapi, tertib dan sebagainya, tanpa melihat ketentuan-ketentuan peraturan perundang yang ada. Praktis pada rekomendasi pertama kami mengatakan bahwa tidak bisa lagi undang-undang peraturan daerah nomor 2 2008 ini berlaku secara efektif karena nyata-nyata dan terang sudah bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu konstitusi kita. Tadi disebutkan bahwa tidak boleh dalam penanganan fakir miskin itu bersifat diskriminatif. Saya kira jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat jelas dikatakan bahwa anak pada prinsipnya memiliki hak untuk mendapatkan ya pendidikan, pelayanan kesehatan, sandang dan pangan. Nah, posisi negara di sini saya mengatakan bahwa harus berada dalam posisi kehadirannya dibutuhkan di sini. Jangan karena kegagalan bangsa ini, kegagalan pemerintah kota justru menghadirkan peraturan-peraturan untuk mengalihkan tanggung jawabnya menjadi ancaman bagi masyarakat sendiri. Ini lucu menurut saya setelah kita baca peraturan ini. Memang pada prinsipnya banyak hal-hal yang menjadi berdampak positif, di mana pada saat itu kalau data Kota Makassar yang kita ambil 2017-2019 ada penurunan dari data rahasia atau penanganan anak jalanan. Kita apresiasi itu, tapi apapun namanya, kita berangkat dari sebuah kebijakan dan sebuah aturan. Tidak boleh serta-merta membuat suatu aturan yang jelas-jelas rohnya bertentangan, nilai filosofisnya, ya, nilai sosiologisnya dan nilai yuridisnya terhadap adanya peraturan-peraturan yang lebih atas dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Pertama, sangat naik rasanya. Saya pikir di sini mungkin yang hadir di sini bukan hanya umat Islam. Saya sebagai umat Islam meyakini bahwa ya sudah menjadi amanat dan perintah agama bahwa sebagian harta dan kekayaan kita itu bukanlah harta kita mutlak, tapi ada sebagian harta anak yatim. Ini jelas amanatnya. Bahkan dikatakan barang siapa yang menghargai anak yatim, maka jangankan surga, kalau di surga pun akan jauh. Nah, ini kan. Dan saya meyakini bahwa agama pun selain Islam meyakini kebenaran-kebenaran dan kedamaian-kedamaian dan kebaikan-kebaikan itu adalah bahwa fakir miskin dan terlantar menjadi menjadi agama mengajarkan untuk mengasihi dan memberikan perlindungan. Nah, untuk itu peraturan daerah nomor 2 2008 dalam rekomendasi kami ada beberapa hal. Ya, dalam teori, kita tadi mengatakan kalau teori
Ya, sini. Dalam teori hukum, ya khususnya teori pemidanaan, tak satu pun suatu orang yang bisa dikenakan sanksi pidana tanpa ada kesalahan yang jelas, tanpa ada pelaku yang menyatakan bersalah dan tak ada korbannya. Bagaimana bisa kita menjatuhkan hukuman pidana? Ini kan asasnya jelas. Overkriminalitas. Bahkan penggunaan hukum pidana itu sifatnya ultimum medium, keadaan terpaksa. Bahkan dalam perkembangan hukum modern sekarang digunakan restoratif justice. Bagaimana penyelesaian hukum itu tidak mesti sampai ke pengadilan. Kalaupun tidak perlu ada hukuman, tapi bagaimana bisa memaafkan dan menyelesaikan persoalan secara kemanusiaan dan kedamaian. Itu sebenarnya sekarang. Nah, kita ini lucu ketika menangani anak jalanan dengan berbagai ketentuan aturan, larangan dan ancamannya disertai dengan sanksi pidana, penghukuman. Nah, ini mau tak mau harus ada beberapa pasal di sini. Ya, next coba tampilkan. Kalau kita lihat ini asasnya ini. Nah, next. Jadi ada overkriminalitas ini Pak, dibuat terlalu ambisi dan ketertiban. Karena begini dalam teori hukum, kadang memang dalam hukum, dalam penegakan hukum, ya itu nilai ketaatan itu dibagi dalam beberapa hal. Ada orang taat hukum karena takut pada ancaman. Ada petugas, ada polisi, baru mau taat. Ada juga orang taat hukum memang karena mengetahui manfaat hukum itu sendiri, bahwa hukum itu penting bagi kita. Dan ada orang taat hukum karena hanya mau menjaga hubungan baiknya dengan seorang, dengan ibu kawan misalnya, atau Pak Kapolres, karena orang tua atau guru, bukan karena kesenangannya. Ya. Sementara kita menggunakan hukum teori overkriminalitas ini dalam peraturan ini sangat tidak manusiawi menurut saya. Tadi saya sebutkan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 2011, asasnya jelas dalam penanganan fakir miskin harus orientasinya berasaskan pada kemanusiaan. Nah, di mana ini kemanusiaannya ini? Harus berasaskan pada non-diskriminasi. Bagaimana kita menerapkan aturan-aturan ini dengan cara-cara ancaman dan sebagainya dan lainnya? Bahkan di Undang-Undang Nomor 13 2011 ini mengamanatkan ya terhadap para penguasa, para pendiri dan para pengembang negara ini, yaitu melalui hak fakir miskin. Sangat terang Pak di situ, hak fakir miskin ya. Hak fakir miskin salah satunya adalah mendapatkan ya kesehatan, pendidikan, bahkan ketersediaan sandang yang cukup dan perumahan. Bukan kata-kata saya ini Pak. Lagi-lagi saya mengatakan ini ya. Itu banyak sekali ya, salah satu disebutkan itu. Mendapatkan pelayanan kesehatan, ya, pendidikan yang mampu memberdayakan dirinya, mengangkat martabatnya, dan yang paling penting mendapatkan perumahan. Ini apa manhajnya itu? Undang-undang ini pemerintah daerah harus menyiapkan kalau mereka yang terlantar di pinggir jalan, berkeliaran di jalan, mereka harus dirumahkan. Harus ada pondok khusus, harus ada lingkungan pondok sosial, apakah rumah singgah, panti asuhan, atau shelter sekarang ini, ya, tempat yang khusus bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan, mendapatkan pemeliharaan kata undang-undang, mendapatkan pelatihan-pelatihan yang bisa mengangkat martabatnya sehingga layak untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya di masyarakat. Jangan dibiarkan ditangkap, setelah ditangkap itu dilepas hanya karena diancam-ancam, kamu nanti setelah ini kamu masuk penjara. Kan begitu. Lagi-lagi juga ini bagi kita ini yang mau berpartisipasi terhadap masyarakat juga bisa kena ancaman. Next ya, kita ini Pak, coba bayangkan ini Pak. Mereka hadir di jalan memang kita katakan dalam teori sosial budaya, ya. Ada beberapa memang kultur yang menyebabkan orang datang ke kota akhirnya menjadi pengamen dan gelandangan.
beberapa teori-teori sosial budaya itu memperlihatkan bahwa faktor yang sangat membuat mereka korban ke kota karena kondisi daerahnya atau pedesaan itu tandus, gersang, dan miskin. Ya, potensi kehidupan mendapatkan kehidupan yang layak itu sangat sulit, sehingga berniat untuk memperbaiki dirinya mendapatkan pekerjaan dia ke kota. Yang kedua, ya, ketersediaan lapangan kerja di daerahnya. Ini juga menyebabkan mereka lari ke kota karena menganggap kota menjadi impian bagi mereka merubah hidup dan banyak kesiapan lapangan kerja. Nah, itu godaannya. Dan yang paling ketiga adalah karena melihat perkembangan yang ada bahwa orang-orang dari kota hampir semuanya berhasil setelah pulang ke desanya dan melihat keberhasilannya. Itu yang menjadi persoalan, adanya gimmick dan godaan dan ajakan kelompok-kelompok tertentu. Mereka masuk ke kota. Persoalannya, harapan itu kadang menjadi harapan. Karena kenapa? Mereka ke kota tidak memiliki keterampilan khusus, tidak didukung dengan pengetahuan dan pendidikan yang layak yang dibutuhkan di sektor pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Mereka hadir sebagai guru kasar, guru harian, masih penting. Bagi mereka yang tidak tertampung akan menjadi gelandangan, mengemis, dan hidup di emper-emper jalanan berbagai tempat-tempat yang ada seperti ini. Nah, ketika mereka ada di kota, terus kita ingin mengatur dengan keberadaan mereka, membuatkan peraturan daerah, kemudian kita membuatkan ketentuan dalam peraturan daerah sebuah ancaman sehingga mereka bisa hidup disiplin dan tidak berada di lingkungan itu. Nah, itu terlepas dari upaya itu, saya menganggap niat baik kita, tujuan untuk menertibkan mereka tidaklah cukup dengan ancaman, tapi harusnya dilakukan pola dan sistem yang lain. Ya. Sehingga saya mengatakan jangan sampai kita menabrak amanat ini, pasal 31 ayat 34 ayat 1 dari undang-undang atau konstitusi kita. Next, ya. Nah, maka dengan demikian maka perlu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 2008. Pertama saya katakan tadi, ini sudah 12 tahun Pak. Sementara ada Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin 13 2011. Artinya harus ada penyesuaian. Nah, itu kan intinya. Jangan sampai peraturan daerah yang di bawahnya ini bertabrakan dan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada, yaitu Undang-Undang 13 2011. Nah, itu. Termasuk juga rohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, sudah mengalami perubahan-perubahan. Termasuk dalam hal ini dalam penyusunan peraturan daerah yang dulunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10, kemudian Undang-Undang Nomor 12 2011, kemudian diubah dengan Undang-Undang 15 2019. Berkali-kali sudah ada perubahan sehingga tidak layak lagi peraturan daerah ini dipertahankan karena sudah banyak hal-hal yang memang perlu direvisi dan ditinjau. Next. Ya, ini perlu ya, bahwa dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan petunjuk Undang-Undang Nomor 12 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 15 2019, kita harus taat pada asas bangsa untuk menertibkan dan menenteramkan perkotaan ini, mengatur perkotaan, tapi kita melanggar aturan-aturan. Sebagaimana yang sekarang kita pahami banyaknya gejolak, ya, kasus penetapan Undang-Undang Omnibus Law itu tidak lebih karena adanya kecurigaan-kecurigaan kita, apalagi adanya kemungkinan pada berada dengan aturan-aturan yang lain. Sama dengan ini, gejolak ini bisa terjadi ketika diundangkan, ya. Saya tahu persis, saya membaca beberapa muka literatur dan membaca berita-berita bagaimana perdebatan setelah penetapan, ya, peraturan daerah Nomor 2 2008 ini menjadi gejolak, terutama di pasal-pasal misal tadi, pasal-pasal yang memberikan ancaman sanksi bagi pemberi nafkah, sedekah dan sebagainya. Ada yang menarik, ya, next. Ada yang menarik sebagai perbandingan kita di sini berkaitan dengan anak terlantar, pengamen, pengemis, ya. Di beberapa daerah, studi kita menganalisa mengatakan bahwa katakanlah di Yogyakarta, ya,
Mereka menggunakan hari tertentu Pak, di mana menghargai kedudukan posisi fakir miskin dan terlantar. Dan ini mungkin perlu direduksi dan dimasukkan dalam naskah akademik, kemudian menjadi pertimbangan dalam pasal-pasal tentang peraturan daerah. Bagaimana mewujudkan pasal 31 ayat 1 tadi mendudukkan fakir miskin ini sebagai manusia yang bermartabat. Di Yogyakarta ada hari di mana hari itu grade besar namanya, grade besar ya. Di situ para fakir miskin kan hadir di alun-alun dan sebagainya. Kemudian di hari Jumatan mereka hadir di masjid besar dan memang disiapkan untuk diberikan sedekah. Para jemaah di situ akan hadir memberikan sedekah untuk mendapatkan keberkahan hidup dan sebagainya. Kenapa tidak ini direduksi? Kenapa ini tidak diimplementasikan di peraturan daerah? Bukan justru memberikan ancaman dan sebagainya, tapi mungkin yang terpenting memberikan lokasi dan hal-hal tertentu di mana mendudukkan fakir miskin terlantar ini benar-benar sesuai dengan amanat yang ada dalam konstitusi kita. Ya, next. Nah, data pusat informasi ya Kementerian Sosial itu mencatat sebenarnya ada 24 jenis penyandang masalah secara sosial. Namun ditujukan pada 7 sektor yang penting. Yang pertama adalah masalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan, dalam hal ini ekonomis, gelandangan, ya, kemudian korban bencana dan korban tindak kekerasan. Ini 7 menjadi sasaran dalam rangka upaya pembinaan dan penanganan menyangkut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Next, ya. Faktor yang menjadi persoalan sebenarnya gelandangan dan kemiskinan itu ada hal yang kita lihat di sini. Faktor yang paling penting adalah faktor kemiskinan. Saya pikir itu menjadi cara bagi kita bagaimana hadirnya negara, pemerintah kota ini justru sebaliknya memikirkan ya mereka masyarakat kita ini yang miskin ini untuk dapat dilakukan pembinaan. Bahkan negara menyebutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan Pak, bukan ada saya, undang-undang itu. Fakir miskin dan terlantar dipelihara negara Pak. Kalau punya binatang, punya piaraan, sekarang musim bunga Pak ya. Lagi musim bunga sekarang ya. Karena kita suka bunga, itu mahal itu Pak bunga sekarang ya. Bunga apa itu? Janda bolong. Ya? Atau janda sobek. Orang mau beli Pak ini habis. Gaji kita di 1 bulan ini Pak. Untuk beli 3 buah saja janda bolong. Saya buka internet sama istri saya itu ada yang 12 juta. Nih, luar biasa nih, cuma 3 bunga Pak. Halus dan bolongnya banyak. Iya. Janda bolong ini. Janda sobek juga ada. Ya, kita ingin mengeluarkan uang untuk memelihara bunga Bu. Ya kan, karena mati. Yang paling parahnya kalau ada tetangga datang atau ada minta. Dia minta, aduh, mana bisa kita kasih? Begitu kita sukanya, sayangnya. Sama dengan ini. Fakir miskin dan anak terlantar itu amanat undang-undang memelihara Bu. Memelihara Pak. Memelihara Bapak sekalian. Artinya apa? Bukan diancam, bukan ditangkap, tapi harus disiapkan di shelter. Disiapkan pemondokan, disiapkan tempat rehabilitasi, disiapkan tempat pembinaan. Bukan diancam, diambil dan diarahkan. Itu yang harus ada dalam naskah akademik, itu yang harus ada dalam peraturan ini. Dan itu yang hilang rohnya. Hilang rohnya pasal 34 ayat 1, hilang amanat undang-undang 23 kemudian dirubah tadi ya. Kemudian hilang rohnya undang-undang 13 2011. Kita kehilangan di sini Pak. Dan mudah-mudahan itu kita mampu menghadirkan nanti peraturan daerah nomor 2 2018 dengan revisinya itu lebih bermartabat, lebih berdasarkan ketentuan dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.